Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashari Laksana Muda, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, NIM 0103231001. Dosen Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Di sini saya akan memperkenalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Saya akan menjelaskan bab 1, yang mana terminologi hadis. Hadis secara etimologi merupakan masdar yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi. Dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian faktual sebagai adjektif sebagai berikut ini mengandung arti: al-jadi, sesuatu yang benar; al-khabar, berita atau percakapan pindahan dari seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, al-qari, yang berarti sesuatu yang dekat. Kata hadis ditinjau dari sudut kebahasaan. Dalam Al-Quran disebut 28 kali dan rincian 23 dalam bentuk mufrad. Ada 4 pendapat. Yang pertama, komunikasi religius, pesan atau Al-Quran sebagaimana terdapat di dalam surah Al-Zumar ayat 23. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya sebagaimana terdapat pada surah Al-An'am ayat 68. Yang ketiga, cerita sejarah atau sebagaimana terdapat di dalam surah Toha ayat 9. Yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih sangat sebagaimana yang terdapat di dalam surah At-Tahrim ayat 3. Hadis secara terminologi. Ahli hadis, ahli usul fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang berbeda. Ada yang mendefinisikan hadis yang sebagaimana artinya sebagai perkataan Nabi SAW, perbuatan dan al-ihwalnya. Yang kedua, sunnah. Secara etimologi merupakan jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasulullah SAW, yang sebagaimana artinya, barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahala dan juga pahala orang lain yang mengamalkannya sesudahnya, tidak mengurangi yang demikian akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosa orang dan orang lain yang mengamalkannya. Yang ketiga, khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3, yaitu yang pertama, khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dan menghadisi. Yang ketiga, khobar. Khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini maka seorang ahli hadis. Atsar atau secara terminologi berarti bagian, al-said, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu yang sedang. Pengertian secara terminologi ada dua pendapat. Atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Yang kedua, atsar berbeda dengan hadis, yang sebagaimana artinya sesuatu yang didasarkan
kepada sahabat dan tabi'in terdiri atas perkataan dan perbuatan. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khabar, dan atsar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik sesuatu pengertian bahwa empat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya, secara sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang sebagaimana artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerapkannya kepada umat manusia, apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkannya. Sekianlah pengertian hadis secara terminologi. Apabila kata-kata kami yang salah atau yang kurang, saya meminta maaf kepada Allah dan minta maaf kepada Bapak dosen. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.